Sugiono Waridiono pun nggih Suhar. Bibar menika mangke Danu Anggara KT3 RW 2 Sugiono Waridiono pun nggih Suhar. Sebuah batu misterius mendadak muncul di permukaan sungai. Anehnya, batu itu hanya bisa diangkat dengan iringan musik gamelan dan tarian tayub. Sejak saat itulah warga desa setempat percaya batu tersebut mempunyai kekuatan mistis yang sangat dahsyat, sehingga dijadikan batu punden desa. Seperti apa wujud batu tersebut? Berikut liputan dari Jejak Kisah Nyata. Sudah menjadi tradisi, warga desa Tambak Boyo, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah selalu menggelar upacara ritual tayuban. Upacara ini berkaitan erat dengan keberadaan batu punden keramat di tengah-tengah desa. Batu itu kemudian disebut batu gilang dan sepanjang perkembangannya akhirnya bernama Punden Tambak Boyo. Setiap hari Jumat Kliwon antara akhir bulan Agustus, September hingga awal Oktober, warga desa tak pernah lalai untuk menggelar tradisi tayuban tersebut. Menurut Bapak Priyono, seorang sesepuh dari Dusun Tambak Boyo, tradisi tersebut merupakan wujud warga desa untuk selalu nguri-nguri atau melestarikan budaya leluhurnya. Karena dalam tradisi tersebut terkandung nilai-nilai positif serta banyak kearifan lokal yang sangat bermanfaat bagi warga desa, khususnya bagi warga di desa Tambak Boyo sendiri. Masyarakat warga desa Tambak Boyo benar-benar sangat terikat oleh hubungan batin dengan batu punden, sehingga tak pernah lupa untuk selalu menggelar ritual keramat tersebut. Bahkan mereka sama sekali tidak berani jika sekali saja absen tidak melakukannya. Keberadaan batu punden Tambak Boyo dianggap sebagai pengayom atau pelindung bagi keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga desa. Ada 3 ritual penting yang harus dilakukan warga dalam tradisi tayuban tersebut. Yang pertama adalah ngalap berkah, yaitu tradisi ritual dari masing-masing warga untuk memburu derajat, pangkat, rezeki, mencari jodoh atau keselamatan dan kesehatan dari masing-masing warga. Dalam warga setempat dikenal istilah midang. Sedangkan ritual kedua yang tak kalah penting adalah kaul, atau dalam bahasa Jawa ngeluari ujar. Nadar yang tahun kemarin telah terkabul, mereka dalam tahun ini harus melakukan upacara syukuran. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah nayub, yaitu seni tarian tayub sendiri. Tarian tayub dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon setelah selesai adzan atau setelah sholat luhur hingga menjelang maghrib pada sore harinya. Dalam ketiga ritual tersebut ada sesaji yang wajib dibawa oleh warga, yaitu bunga setaman, pisang setangkep, kinang atau tembakau dan kapur, pakaian baru atau bekas sebagai wakil dari orang-orang yang akan ngalap berkah atau melaksanakan ritual nadar, serta beberapa lembar uang sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan dari masing-masing warga. Hal itu sekaligus sebagai bukti partisipasi warga dalam tradisi tersebut. Lalu, mengapa harus ada kesenian tayub dalam tradisi tersebut? Menurut sejarahnya, keberadaan batu punden dulu ditemukan secara unik dan mengandung misteri gaib. Jauh sebelum era kemerdekaan RI, seorang warga secara tak sengaja melihat batu tersebut muncul di permukaan sungai. Anehnya, selama berhari-hari batu tersebut tidak bergeming dari tempatnya. Bahkan saat banjir besar menerjang batu itu tetap tidak bergerak, hingga warga menjadi heran dan merasa penasaran. Akhirnya, warga yang penasaran bergotong royong. Mereka mengangkat batu tersebut atau ingin memindah batu tersebut
dari permukaan sungai ke atas sungai atau akan disimpan di rumah salah seorang warga. Saat itulah kejadian aneh atau dianggap misteri mulai dirasakan oleh warga. Meskipun puluhan orang beramai-ramai mengangkat batu tersebut tetap tidak bergerak. Bahkan sekitar 25 orang warga mengangkat batu tersebut tetap tidak bergeming. Ada apa gerangan? Warga pun menyerah dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun beberapa waktu kemudian terjadi hal yang aneh. Beberapa sesepuh desa mendapat wisik atau wangsit. Mereka mendapat mimpi yang sama. Isi mimpi tersebut benar-benar sangat aneh, namun dirasakan oleh beberapa sesepuh desa. Berikut ini isi wangsit atau wisik tersebut. Sesepuh desa tadi mendapat wisik. Wisik sama apa? Wangsit Nggih, untuk ilham dari Tuhan. Bahwa batu itu bisa diangkat dengan syarat satu, harinya Jumat Kliwon. Terus diiringi unine gamelan atau kleningan, disindeni, pesindene jenenge Nyai Sandung. Pun secara kebetulan wayah ketiga enten ledek barang. Nek sampean dereng kenal ledek barang niku. Tanda barang niku biyen kathah. Lah niku barang teng Mbak Boyo. Kebetulan sesepuh desa tahu itu bahwa itu ledek. Ditanya siapa namanya? Namanya Nyai Sandung. Pas hari ini Jumat Kliwon. Berbekal dengan wisik atau wangsit tersebut, akhirnya warga beramai-ramai kembali mendatangi sungai dan mengangkat batu misterius tersebut. Namun kali ini warga membawa seorang penari tayub iringan musik gamelan. Penari tayub itu sendiri bernama Nyai Sandung. Sungguh aneh namun benar-benar nyata. Di hari Jumat Kliwon tersebut, akhirnya warga berhasil mengangkat batu tersebut dengan bekal dari wisik. Sejak kejadian itulah warga akhirnya menganggap bahwa batu itu benar-benar keramat dan harus mendapat tempat istimewa dan didajikan punden oleh warga desa. Atas kesepakatan semua warga desa, akhirnya setiap tahun menjelang masa panen, mereka selalu mengadakan tradisi tayuban di dekat punden. Punden itu sendiri sekarang diletakkan di halaman balai desa setempat, atau tepatnya di depan balai desa. Nah, zaman ini mau cerita dari mulut ke mulut, nggih. Jadi data otentik tidak ada, yang tahu persis tidak ada. Cerita lesan berarti ini. Bu, niku istilahnya run temurun dari mulut ke mulut. Ceritane sesepuh desa zaman dulu. Niku esuk-esuk teng kali. Bagi warga desa Tambak Boyo sendiri, cerita turun-temurun atau cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi tersebut merupakan cerita lisan yang harus mereka yakini kebenarannya daripada versi cerita yang lain. Itulah salah satu alasan yang menjadikan warga Tambak Boyo selalu tidak pernah absen untuk melakukan ritual atau tradisi bersih desa yang berwujud tayuban tersebut. Ritual ini benar-benar dianggap penting dan sakral oleh warga desa setempat. Bahkan bagi warga yang masih pengantin baru atau baru saja melangsungkan pesta perkawinan, mereka wajib mengitari punden sebanyak 3 kali dengan gerakan searah jarum jam. Hal itu dilakukan agar keluarga mereka sejahtera dan bebas dari segala mara bahaya selama perjalanan. Mereka percaya dengan ritual mengitari punden tersebut, keluarga mereka akan awet, tidak akan pernah bercerai sepanjang perkawinan mereka. Begitu pula mereka akan diberi kelancaran rezeki yang melimpah ruah. Ada satu lagi ritual yang juga cukup unik dalam tradisi tersebut, yaitu bocah atau anak-anak kecil yang sudah sembuh dari sakitnya, mereka wajib
mengitari punden dan setelah itu wajib dicium oleh para penari tayub di sebelah rumah punden. Itulah tradisi unik yang dilakukan oleh warga desa. Anak kecil yang sudah sembuh dari penyakit atau penyakit yang dideritanya. Yang paling sering terjadi, mereka digendong oleh orang tuanya, diangkat ke atas panggung. Setelah itu didekatkan ke penari tayub untuk dicium di kening masing-masing. Selain sesaji berupa buah pisang serta bunga staman, ada sesaji yang berupa kinang. Kinang terdiri dari daun sirih, kapur, serta tembakau. Sesaji ini sangat penting, terutama dalam tradisi nadar. Selain itu, mereka harus membawa kain, baik pakaian bekas ataupun baru, sebagai simbol atau wakil dari orang yang sedang bernadar atau yang diwakili oleh keluarga yang datang ke punden. Bagi warga Tambak Boyo sendiri, batu tersebut mempunyai banyak versi sejarah atau versi tentang keberadaan dari mana asal-usul batu tersebut. Berikut penjelasan dari sesepuh desa setempat. Katakan bahwa batu itu merupakan ompak. Sampeyan percaya ompak? Ompak Masjid Demak sing ora kanggo. Nek dinalar ora mungkin. Nggih. Demak ning kono kok ompake tekan kene. Tapi keajaiban Tuhan kita tidak tahu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ompak itu tempat duduk Ki Ageng Ki Sunan Kalijaga waktu sesirih. Lah niku tunggale ten telu. Ten lepih siji, mriki siji, miri mriku siji. Nah mriki bentuke yoni niku wedok, ledok tengah nika. Niku. Terus karena tadi sudah diakui oleh masyarakat Mbak Boyo, didadekke pepunden. Khusus untuk para penari tayub sendiri, mereka harus melakukan ritual, yaitu memohon restu atau izin di dalam punden Tambak Boyo agar selama mereka menari di panggung selalu lancar dan tidak ada hal-hal yang menghalangi tarian mereka. Itulah ritual yang wajib dilakukan oleh para penari tayub di Tambak. Banyak kejadian aneh yang terkait dengan keberadaan punden. Dalam beberapa tahun, ada gundukan tanah yang terus tumbuh di dalam atau di luar badan batu tersebut. Anehnya, saat dibersihkan, pundung atau gundukan tanah tersebut selalu tumbuh dan tumbuh, sehingga akhirnya warga membiarkannya sampai sekarang. Karena selama ini warga Tambak Boyo ternyata belum mempunyai atau tidak mempunyai sebuah punden desa, maka mereka sepakat bahwa batu yang mempunyai pundung atau gundukan tanah tersebut akhirnya dijadikan punden keramat desa mereka. Itulah latar belakang yang membuat warga selalu percaya dengan kekeramatan atau kewengitan punden. Anu mboten saged. Kon atos nggih. Yo kudune gotong royong bersama-sama. Niku men waone pun dientekke, ngisor pun di keramik, Mas. plester semen lho niku. Supaya ora tukul karepe. Ngoten. Ternyata tumbuh tetep tukul. kembali dan tinggi. Niku kan kados iki kula kan kemamuran Tambak Boyo kan nonton niku, Mas. Oh, simbol malah. Nggih. Oh, berarti semakin niku tumbuh berarti nggih selesai. Nggih. Oh, ngoten nggih. Banyak kejadian mistis dan tidak masuk akal sering terjadi berkaitan dengan keberadaan batu punden. Bagi masyarakat awam atau masyarakat di luar desa Tambak Boyo, hal tersebut mungkin dianggap mengada-ada atau bahkan hanya dianggap sebagai cerita mitos belaka. Namun bagi warga setempat, bagi warga desa Tambak Boyo, kejadian irasional serta mistis tersebut benar-benar terjadi dan dianggap memang begitu adanya. Hal itu dipercaya berhubungan erat dengan kekuatan gaib punden. Itulah mengapa sampai sekarang
Ngoten. Derajate tinggal ning Selang setunggal mainan. setengah mainan tok. Ini kan ngaten Mas, majengetan Mbak itu. Enten mriki panggonge, enten adarin dan enten ngajeng yange kan dene disingkur. Oh, anu membelakangi ngoten, Pak. Nggih, kan mboten bareng. Bokongi ngoten nggih. Dan iki kedaen ndar mriki majenge ngidul. Terus zamane modern. Kados tayu kaya riyen nggih. Tip pengeras suara. Nggih. Dalute kan gede panggung dhuwur niku. Nggih. Kan enten sadingin mlene pasang piranti. Nggih. Niku sampun kula eleke, Mas. Nek pasang piranti niki ampun enten mriki dapur sae. Kadang ora percaya omong kula. Ternyata bengi mbledos, Mas. Jeblok ngoten, Pak. Nggih. Niku nek ngono. Bareng mbledos terus mak ngalih ngidul teng etan gapura nika. Ngoten. Niki Ada satu lagi kepercayaan misterius yang sangat dipercaya oleh warga desa, yaitu di depan pintu rumah punden hingga membujur ke arah timur desa dipercaya menjadi jalan raya gaib atau lalu lintas gaib dari kerajaan Majapahit ke wilayah-wilayah Jawa Tengah. Niki kan dalan tembus. Nggih. Dugi Ceritane itu Bengawan. Majapahit. Bengawan. Mila sak ngarepe niku omong etan nika, tidak ada yang ditempati sebagai penghuni. Mesane gane wonge oke ya beda. Cerita misterius yang juga masih abadi hingga sekarang adalah saat warga membuat sumur serta membangun rumah. Ketika timbul kesulitan yang sangat berat, warga cukup sowan atau datang ke batu punden lalu melakukan ritual sebentar. Ajaibnya, kesulitan warga langsung hilang dan terpecahkan dengan mudah, sehingga pembangunan sumur dan rumah kembali berlanjut dengan lancar. Lumpung ki dikapak-kapak ora iso mlebu. Ora iso gathuk karo kancane. Nggih. Lah niku tukange nyanggene Mbah Lurah niku. Mbuh njaluk apa omonge piye kula ngerti. Nggih. Bar kene mriku niku dibenake gampang. Menurut dhewe ngathuk ngathuk. Berarti nyuwun restu ngoten nggih. Nggih. Terus tukang. Nggih. Gawene balik desa nika. Nggih. Tukange tukang kondang, jenenge Purnomo tukang kondang. Niku lak omah sing arep diteke sesuk ora sore pun diragum. Nggih. Sesuk karek munggahke ngoten. Nggih. Nah, bareng ternyata esuk dunggahke. Pengeret sampean ngerti pengeret? Dereng. Pengeret iki. Nek niki sing kula ning sini Belanda, Oh, sing ngarani jenenge pengeret. Nggih, nggih, ngertos. Nah, niku kan dipatoke, dicatoke. Pengeret kare Belanda lak dicatoke. Catokan. Nggih, nggih. Sore pun dicatoke niku wong jenenge dijanggrung. Nggih. Karene esuk karek Enten nindakake. numpangke pang ngoten. Nggih, nggih, nggih. Nah, ternyata bareng ditumpangke Blandar niki ora iso mlebu dengan pengeret. Niki pengeret, niki Blandar. Kan dicatoke. Nggih, Karo nggih. besek kan lho. Numpangke pang ning mboten Niki ndak bisa masuk. Tinggal nyokot tok ngono Nggih. jenenge. Ngantek digandani ra ora iso ngono wae. Nggih. Nah, terus nemoni Mbak Jare Purno niku. Nggih. Pak niki ora iso anu ki. Ya mbok menawa jenenge wong Jawa ya yang bae kono. Ya, nuwun nggih Mbak Lurah niku. Nggih. Ternyata dengan mudah sakwise kene mriku niki Plek. Bali anu dicatoke gampang mawon. Langsung numpangke ambak nang diplek ngoten Mas. Mboten sak dituthuk. Oh. Begitu pula saat dulu terjadi perang kemerdekaan, pasukan Belanda yang menyerang desa Tambak Boyo tak sekalipun bisa mengenai desa Tambak Boyo. Bom-bom dan peluru yang ditembakkan semuanya luput dari sasaran, sehingga Tambak Boyo selamat. Punden. Nah, tahun 48 kelas kedua terjadi perang Kemerdekaan. Belanda niku to. Nah, mriki etane niku Mbak Sari niku nggon lurah mbiyen. Niku lah menjadi pusat tentara Republik Indonesia sing daerah Sukoharjo. Iya ngono. Lah niku Belanda kan Sukoharjo pusate. Nggih. Lah niku nyerang mriki gandeng kliwati Bengawan kan ndak bisa. Lah nembake saka Etan Kali. Ternyata sing kena ora nggon Gunawijaya kuwi, sing kena daerah liya. Contoh sing gampang nalika semono critane daerah Kriwen kalian Kedung Mucil. Sing kena tembakan kuwi nembak boyo aman. Tuh. Terus Begitulah yang terjadi. Roh gaib atau warga desa menyebut dengan istilah yang bau rekso, yaitu Eyang Kiai Gunawijaya, dipercaya selalu menjaga desa Tambak Boyo dari segala mara bahaya dan bencana apapun. Sehingga tradisi bersih desa Tayuban akan selalu digelar sampai kapanpun. Itulah fenomena Punden Tambak Boyo dengan segala misteri yang menyeliputinya hingga sampai sekarang.
Warga desa Tambak Boyo mempersilahkan siapa saja yang yakin atau percaya untuk mengapresiasinya. Namun, bagi yang tidak percaya, tidak perlu mempermasalahkan, karena segala misteri di dunia ini semuanya kembali diserahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.